Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasil darsana al-balaghah min kitabi Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah al-Arabiyyah. Sekarang kita masuk halaman 187, pelengkap dari penjelasan di pelajaran di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita sedang membahas mawadi'ul fasl yang pertama, kapan wajib fasl, yaitu ketika an yakuna bainal jumlatain ittihadun tam. Ada ittihadun tam, ada kesatuan makna yang sempurna. Kesatuan itu bisa berbentuk tiga hal. Yang pertama badal, contohnya ayat amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin. Kemudian yang kedua, contohnya adalah bi antakuna bayanan laha. Kalimat yang kedua bayan untuk kalimat yang pertama. Contohnya di ayat fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kemudian yang ketiga, itu yang akan kita ambil sekarang, bi antakuna muakkidatan laha. Ya, kalimat yang kedua, antakuna, takuna di sini kembalinya kepada al-jumlah as-saniyah ya. Al-jumlah as-saniyah muakkidatan lil jumlatil ula. Hakadha naqra. Paham ada? Ya, au bi antakuna muakkidatan laha bermakna au bi antakunal jumlatus saniyatu muakkidatan lil jumlatil ula. Nahwa qaulihi ta'ala famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhilil kafirin hadhihi jumlatul ula, amhilhum ruwaida hadhil jumlah as-saniyah. Baik. Naqra asy-syarh. Qala rahimahullahu ta'ala famahhilil yaqulu rahimahullah au bi antakuna muakkidatan laha nahwu qoulihi ta'ala famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhil wa amhil maknahuma wahid. Amhil sama mahhil itu maknanya wahid, bermakna kharraja sama akhraja maknanya sama. Ya, karena kalau fi'il wazannya fa'ala sama af'ala itu sama-sama muta'addi biasanya. Ya, muta'addi itu punya dua wazan, af'ala atau fa'ala. Ya. Dan mahala yumahilu sama amhala yumhilu maknahuma wahid. Wa mahilil kafirin hada mutlaq fala yudra. Mahilil kafirin ya la yudra. Maksudnya tidak diketahui ya. Hal amhalahum katsiran au qalilan. Pamahil artinya tunda ya. Tunda urusan mereka itu ya. Mahilil kafirin. Ya, nah sekarang menunda itu kan kita tidak tahu kasiran atau qalilan. Menundanya jangka waktu yang lama atau sedikit. Fayadhhabadz dzihnu fi hadza kulla madhhabin. Ya, maka di situ ya kita berbeda-beda ya pemahaman terhadap ya. Baik, sebentar. Baik. Jadi ayat ini kita katakan famahhilil kafirin. Ya Rasul, famahhil al-kafirin, tangguhkanlah, tundalah orang-orang kafir itu, azab mereka maksudnya. Ya. Amhilhum ruwaida. Kalau kita katakan sampai famahhilil kafirin, tangguhkan itu jangka waktunya berapa lama? Kan belum jelas. Ya. Maka diperjelaslah dengan ayat kedua ya, atau bukan diperjelas maksudnya dipertegas. Amhilhum ruwaida. Ya, sebentar saja. Ruwaidah dari mana? Waktan qalilan. Baik. Fa in qala qa'il limadza qala mahil wa amhil? Kenapa enggak mahil aja dua-duanya? Famahilil kafirina mahilhum ruwaida. Akada. Ya. Hada ikhtilaful fi'lain li'alla yaqa'u at-tiqrar. Ya, li'alla yaqa' at-tiqrar. Ya, li'alla yaqa'a at-tiqrar. Wa huwa ma yusamma indahum bitafannun fil ibarah. Ya. Ini tujuannya adalah agar tidak ada pengulangan. Ya, karena pengulangan itu aib dalam kalam. Ya, pengulangan itu akan menyebabkan aib dalam kalam, kedengarannya nggak enak. Ya, kalau antum perhatikan ya, setiap awal pelajaran itu ya, atau biasanya anak katakan kan begini. Nuwasil darsanal balaghah min kitabi Syarhil Balaghah wa huwa syarhun li kitabi Qawaidil Lughah. Ya, wa huwa syarhun. Kata wa huwa syarhun ini tujuannya agar tidak ada tikror. Ya. Karena kalau anda katakan begini, nuwasil darsanal balaghah min Syarhil Balaghah min kitabi Qawaidil Lughah, pengulangan. Ya, pengulangan. Jadi
kurang enak didengar begitu. Maka kalau bisa ya kita variasikan. Ini yang disebut dengan dalam ilmu bahasa disebut dengan istilah at-tafannun, ya, variasi. Ya, at-tafannun fil ibarah. Baik. Jadi mahil sama amhil artinya sama, tapi kita variasikan di sini. Allah Subhanahu wa taala ya variasikan untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini adalah karya adalah nilai balaghahnya tinggi sekali, ya, dengan adanya tafannun di sini. Baik. Idan laukana fi ghairil Qur'an wa qulta amhil kafirin amhilhum ruwaida. Nah, coba kalau antum pakai amhil dua-duanya. Amhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi tidak ada variasi di situ. Ya. La jaza dzalika wa yuzu aidan mahilil kafirina mahilhum ruwaida. Boleh dua-duanya. Tapi tidak ada variasi dan membuat kalam itu menjadi kurang enak didengar. Baik. Wal jumlatul muakkadah famahil wal muakkidah amhilhum ruwaida. Ya, maka di sini ada takkid berarti. Ya, karena pengulangan dua kata itu kan artinya takkid ya. Mahala yumahilu kan artinya amhala yumhilu. Ya. Berarti kalau dua kata diulang-ulang ya berarti itu fungsinya apa? Takkid. Masalah nakul jaa Muhammadun. Jaa Muhammadun. Ada manusami bit takkid. Ya. Jadi pengulangan itu maknanya adalah takkid. Baik. Jelas ya? Idan fal jumlatani bimakna wahid lakin ja'al fi'lu mudha'afan fil ula wa mahmuzan fil tsaniyah min babi taghyir al-lafzi faqat. Fi'il ini ya, sama. Ya, fi'il pertama sama fi'il kedua sama artinya ya. Hanya bedanya fi'il yang pertama itu mudha'af. Mudha'af itu pakai tasydid huruf tengahnya. Kemudian fi'il yang kedua mahmuz, ya, mahmuz artinya ada hamzahnya di awal, ya. Min babi taghyir lafz ini perubahan lafaz saja, adapun makna sama. Wa jumlatu amhilhum ruwaida, ya. Lima kanat muakkidatan lil ula lam ta'ti al waw. Lamma kanat muakkidatan lil ula lam ta'ti al waw. Makanya tidak ada waw di situ. Ya, kalau antum katakan famahilil kafirina wa amhilhum ruwaida, berarti kalimat yang pertama beda dengan kalimat yang kedua. Tapi di sini tidak pakai waw. Ya lam ta'ti al waw huna. Kenapa? Karena kalimat yang kedua muakkid untuk kalimat yang pertama. Wa mimma sabaqa law kanatil ayatul ula amaddakum bima ta'lamun wa amaddakum bi an'amin lakhtalafal ma'na wa saratis tsaniyah ghairul ula wal maqsudu an takuna tsaniyah hiyal ula. Itu dia, ya. Jadi makanya kita katakan ya, menghapus satu huruf saja dalam Al-Quran atau menambahkan satu huruf saja dalam Al-Quran itu akan merubah makna, jauh sekali akan merubah makna. Contohnya yang ini, menambahkan waw doang, satu huruf doang padahal waw doang. Tapi bisa jauh sekali maknanya. Ya. Baik. Kadzalika aidan law kanatil ayatu fawaswasa ilahi syaitan wa qala ya Adam, lakana alladzi waqa'a syai'an wa laysa syai'an wahidan. Kalau antum mengatakan ada waw di situ waqala ya Adam, berarti waswas itu beda dengan al-qaul. Berarti ada dua kejadian di situ. Kejadian waswasa dan ya, ucapan syaitan tadi. Jadi akan salah kita memahami ayat ini jadinya. Gimana bentuk salahnya? Ya, antum akan memahami bahwasanya berarti syaitan itu melakukan dua tindakan di situ. Tindakan yang pertama dia membisiki Adam, tindakan yang kedua dia ngomong kepada Adam. Itu karena adanya waw itu. Nah, apa isi waswasnya, isi bisikannya? Ya disebutkan. Mafhum ada? Baik. Wa mislu ma sabaqa law kanatil ayah famahilil kafirina wa amhilhum lakin lamma lam ta'ti al-wawu sarat tsaniyah hiyal ula fa imma an takuna badalan aw bayanan aw takidan. Berarti ya ada tiga kondisi di mana dikatakan bainal jumlatain fihi ittihadun tam. Ya, kapan ittihadun tam? Kalau di antara dua kalimat itu ada tiga bentuk ini. Yang pertama badal, yang kedua bayan, yang ketiga taukid. Baik, jelas nih ya. Kemudian dikatakan di matanya yaqulul muallif rahimahullah wa yuqalu fi hadzal mawdi'i ya inna bainal jumlataini kamalal ittisal. Kalau kita temukan dua kalimat nanti
Fokus ke kalimat keduanya ya. Kalau kita ingin melihat wasal sama fasal itu fokus ke kalimat kedua. Kalau kalimat keduanya adalah badal untuk kalimat yang pertama, atau kalimat yang keduanya bayan untuk kalimat yang pertama, atau kalimat yang keduanya taukid untuk kalimat yang pertama, maka kita katakan di antara dua kalimat tersebut ada kamal al-ittisal. Ya, kebersambungan yang sempurna, ya, kebersambungan yang paripurna. Maksudnya sangat melekat kalimat pertama dengan kalimat kedua. Berarti tidak boleh dipisah. Ya. Makanya kalau kita memahami fasal sama wasal ini, ya, tidak semudah kita menerjemahkan wasal artinya menyambung, fasal artinya memisah. Nyatanya, famahilil kafirina amhilhum, ini kan lolos saja kan. Ya. Jangan tuh mengira famahilil kafirin, kemudian ayat, tanda ayat pertama, amhilhum ayat kedua, baru dinamakan fasal. Tidak. Walaupun ada tanda pemisah ayat, bisa jadi di situ ada wasal. Ada maksudnya ya? Contohnya di ayat kemarin, innal abrara lafi na'im wa innal fujar. Pemisah di situ ayat pertama sama ayat kedua. Jadi patokan itu nggak semudah dalam ilmu nahu. Kita melihat, oh ini kalimatnya udah sempurna, ini belum. Ya. Nggak begitu. Ya. Jadi patokan kita itu adalah kepada ada apa tidaknya wawunya di situ. Kalau tidak ada wawu berarti dia wasal. Berarti dia fasal. Baik. Nah, maka yang seperti ini namanya kamal al-ittisal. Li'anna haqiqatal amri an-nasaniyata hiyal ula. Sempurna sekali, ya. Nanti kamal ittisal itu ada lawannya nanti. Wa aubad li'anna haqiqatal amri an-nasaniyah hiyal ula au badal minha au bayanun laha wa lihada qulna inna bainahuma kamal al-ittisal wallahu a'lam. Wa kaqaulil akhar wa qala ra'iduhum arsu nuzawiluha fahathu kull limri'in yajri bimiqdari. Hada aksul ula. Ini syairnya belum ya kalimat ini. Ada yang kelewat ya. Baik. Wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna bainal jumlatain kamal ittisal as-tsani an yakuna bainal jumlataini tabayyunun tamun. Ini ya yang terlewat tadi ya. Baik. Jadi kondisi yang kedua di mana kita wajib fasal adalah jika di antara dua kalimat itu ada tabayun yang tam. Ya. Tabayun itu artinya apa? Tabayun itu artinya kontras. Ya. Tabayun itu artinya kontras. Maksudnya perbedaannya jelas sekali gitu. Ya. Idza qulna tabayyana syai' bi mana ittadaha. Sesuatu jelas ya. Laisa hada minal bayan, Pak. Ya. Laisa lahu alaqa ma kalimati al bayan. Illa min nahiyati anal bayan wadih. Tabayyun wadih juga. Baik. Jadi dua kalimat tersebut memiliki tabayun yang sempurna. Tabayun itu kontras sekali, enggak harus bertolak belakang ya. Kontras itu kan enggak harus bertolak belakang. Gitu maksudnya. Jelas? Ya. Bi an yakhtalifa khabaran wa insya'an. Contohnya misalkan beda khabar sama insya'nya. Yang ini khabar, yang ini insya' gitu. Ya. Contohnya misalkan la tas'alil mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khabari. Nah, ya, inti dari bait ini adalah ya, jangan tanyakan orang tersebut tentang akhlaknya dia. Ya fulan, kamu orangnya baik apa enggak? Jangan tanya langsung. Lihat aja dari khabar tentang dia. Jadi berita yang kita dengar dari orang lain. Kalau Anda mau tahu Zul itu akhlaknya seperti apa, Anda tanya Dandi. Ya. Zul itu seperti apa? Itu cara kita mengetahui. Baik. Hada aksu al-awwal wa fassara rahimahullah at-tabayun bi an yakhtalifa khabaran wa insya'an ay bi an takuna ihdahuma khabaran wal ukhra insya'an ka qauli syair la tas'alil mar'a an khalaiqihi ila akhirih. Wa qaluhu la tas'alil mar'a an khalaiqihi ay la tas'alhu madza bika aw malladhi aghdabaka aw malladhi sarraka. Ya. Jangan tanyakan seorang itu apa yang membuat antum marah, perasaan maksudnya, ya. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu senang? Ya. Li'anna fi wajhi syahidan minal khabar. Cara lain memahami kalimat tadi, syair tadi,
Ya. Jangan tanyakan kamu lagi kenapa. Ya. Ya. Apa yang membuat antum marah gitu. Ya. Li'anna fi wajhi syahidan minal khabar. Ya, karena dari wajahnya sudah kelihatan begitu. Ya. Fal insan ya'rifu syakhsa idza ra'a wajhahu, ya'rifu in kana masruran aw maghmuman, ya'rifu in kana aduwan aw sadiqan. Fal wujuhu fil haqiqah safahatul qulub. Al wujuhu safahatul qulub. Wajah itu adalah ya, safahat, lembaran-lembaran yang menceritakan tentang hati. Jadi melihat hati kan nggak mungkin. Kita lihat saja kondisi hati seorang itu dari raut mukanya. Nah, ini tentunya ya tidak mutlak ya. Ada juga orang-orang yang tersenyum tapi sebenarnya ya tidak dalam kondisi sedang bahagia. Baik. Hal hatani al jumlatani ikhtalafata khabaran wa insya'an. Al jawabu na'am. Al jumlatul ula insya' wa tsaniyah khabar. Ya. Yang mana insya'nya di situ la tas'al. Ya. Fal wujuh itu khabarnya. Baik. Wa qali syair al-akhar, contohnya syair yang lain adalah wa qala ra'iduhum arsunu zawilha fahadbu kulli imri'in yajri bi miqdari. Fa bainal jumlataini tabayun fal ula insya. Ya, jadi kalimat arsu nuzawiluha, arsu itu fi'il ya, fi'il amr. Wa tsaniyah khabar di bait selanjutnya. Wa bainal jumlataini infisal fa hunaka atfun fi fahadfun lakin bi ghairil wawi wal ataf bi ghairil wawi fasal. Ya, berarti di situ bukan wasal di situ karena ada fa di situ, fahadfun. Ya, seandainya menggunakan wawu ya baru dikatakan wasal ya. Nah, ini fasal ini berarti. Baik. Au bi alla yakuna bainahuma munasabatun fil ma'na ka qaulika aliyun katibun al-hamamu ta'irun. Wa yuqalu fi hadzal mawdi' inna bainal jumlataini kamala al-inqita'. Lawan dari kamal al-ittisal itu adalah kamal al-inqita'. Ya, jadi kondisi yang pertama kamal al-ittisal, kondisi yang kedua kamal al-inqita'. Penjelasan dari kamal al-inqita' itu adalah an yakuna bainal jumlataini tabayun. Ya. Kalau kamal ittisal tadi apa? An yakuna bainal jumlataini apa? Ittihadun tamun. Ya, kalau an yakuna kamalul inqita an yakuna bainal jumlataini tabayunun tamun. Ada? Jelas ya? Baik. Ini yang disebut dengan kamal al-inqita. Jadi kamal al-inqita itu tidak ada munasabatun fil makna. Benar-benar kalimat pertama nggak ada hubungannya sama kalimat yang kedua. Contohnya, antum katakan aliyun katibun, al-hamamu ta'irun. Ya, ini kan beda tema sudah ini. Ali seorang penulis, al-hamam ta'ir, al-hamam merpati. Merpati itu burung. Ya, kan nggak ada relasinya di sini kan? Nggak ada korelasi antara kalimat pertama kalimat kedua. Maka ini disebut dengan kamal al-inqita. Dalam kondisi seperti ini wajib fasal. Nggak boleh kita katakan aliyun katibun wal hamamu ta'irun. La yajuz hadza. Jelas ya? Baik. Qala asy-syari rahimahullah, yaqulu rahimahullah au bi alla yakuna bainahuma munasabatun fil ma'na ka qauli ka aliyun katibun al hamamu ta'irun. Wa yuqalu fi hadzal mawdi'i inna bainal jumlataini kamal al-inqita. Fal'an law qala qail aliyun katibun wal hamamu ta'irun lan taqadahun nas, dicela sama orang ya, li'annahu laysa hunaka 'alaqatun bainal jumlatain, kan enggak ada hubungannya kalimat pertama ke kalimat kedua ya. Fa idza qala aliyun katibun al hamamu ta'irun fa fasalahuma wa lam yaj'al bainahuma 'alaqah fa bainahuma idzan tabayunun tamun li'adamil munasabah. Ini namanya adamil munasabah, tidak ada kesesuaian. Kemudian al-mawdi'us salis qaulul jumlatis tsaniyati jawaban an su'alin nasya'a minal jumlatil ula. Kalimat yang kedua adalah jawaban dari pertanyaan yang timbul dari kalimat pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang timbul dari kalimat pertama. Bukan pertanyaan dari kalimat pertama, tapi pertanyaan yang timbul dari kalimat pertama. Maksudnya apa? Nggak harus kalimat pertama itu bentuk pertanyaan. Apa maksudnya? Contohnya, wama ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini kan nggak ada pertanyaan di sini. Wa ma ubarri'u nafsi, ma di situ manafiyah.
Ya, tapi ya kita katakan kalimat yang kedua ini, ya, innan nafsal ammaratun bisu, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang bisa saja muncul kalau kita membaca kalimat yang pertama, wa ma ubarri'u nafsi. Ya. Ya, misalkan ana ngomong ke Zul, ya, ana mau safar ke kampung halaman di Lombok, Salan. Ya. Kalau ana hentikan kalimatnya di Lombok, di kalimat sebelumnya ana katakan saya mau safar ke kampung halaman. Ya. Ini kan nggak ada pertanyaan di sini kan. Tapi ana berpikir nanti pasti Zul akan nanya kampung halaman di mana, gitu. Maka ana tambahkan langsung di Lombok. Paham ya? Di sini wama ubarri'u nafsi diperjelas innan nafsal ammaratun bisu, jawab untuk pertanyaan yang mungkin timbul dari kalimat yang pertama. Maka yang seperti ini namanya shibhu kamalil ittisal. Ya, shibhu kamal al-ittisal. Yang pertama kamalu al-ittisal, ya, sempurna hubungannya, ya, huwa nggak bisa dipisah. Baik. Qala syarihuna as-salisu qaunul jumlati tsaniyati jawaban an su'alin nasya'a min al-jumlatil ula ka qouli ta'ala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu faqiltal jumlataini khabariyatan. Dua kalimat ini kalimat khabariyah ya. Wa ma ubarri'u nafsi khabar, innan nafsa la'ammaratun bisu juga khabar. Wa tsaniyah ta'lilunil ula, kalimat yang kedua ta'lil untuk kalimat yang pertama. Ta'lil artinya apa? Penjelasan sebab, limada gitu. Ya. Itu namanya kalimat ta'lil. Ketika antum misalkan tidak melakukan sesuatu, alasannya apa? Nah, alasan itu namanya ta'lil. Misalkan kemarin Zul nggak hadir. Nah, kemudian Zul bilang, saat kemana nggak hadir karena ini. Nah, kalimatnya Zul itu namanya ta'lil. Ya, apa ta'lil antum? Apa alasan antum kenapa tidak hadir kemarin? Baik. Wa tsaniyah ta'lilunil ula. Fal jumlatu ta'liliyah bainaha wa bainal ula faslun fayajibul faslu li'annaha ta'lilun laha wa yuqalu huna inna bainal jumlataini shibha kamali al-ittisal. Nah, jadi mirip dia kesempurnaan kebersambungannya tidak sempurna banget gitu istilahnya ya. Dikatakan kamal ittisal tidak, dikatakan kamal inqita juga tidak gitu ya. Dikatakan akrab enggak, ya, dikatakan musuhan juga enggak gitu. Ya, paham maksudnya ya? Kan kita kalau punya teman itu ada teman yang akrab banget, ada yang kita sangat tidak akrab, bahkan musuhan mungkin. Tapi di tengah-tengah ada teman yang ya kita dikatakan musuhan tidak, dikatakan akrab juga tidak. Nah, inilah syibhu kamal ittisal. Ya, syibhu kamal al-ittisal. Ya. Jadi ayat tadi wa ma ubarri'u nafsi, sungguhnya saya itu tidak mensucikan atau melepas rasa bersalah dari jiwa saya, innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan. Ya, berarti ini kalimat penjelas untuk kalimat sebelumnya wa ma ubarri'u nafsi. Kenapa saya la ubarri'u nafsi? Limadza? Li'anna nafsa ammaratun bisu. Kata. Baik. Nah, ini contohnya cuma satu disebutkan ya. Kemudian yang keempat, al-maudhi' ar-rabi' an tusbaqa jumlatun bi jumlatain yasihhu atfuha ala ihdahima liwujudil munasabah wa fi atfiha 'ala al-ukhra fasadun fayutrakul atfu daf'an lil waham. Baik, kondisi yang keempat, antus baku jumlatun bi jumlatain. Kalimat itu didahului oleh dua kalimat yasihu atfuhuma. Ya, dan boleh kita mengapafkan yang satu kepada yang lainnya liwujudil munasabah. Ya, karena adanya kesesuaian. Wa fi atfiha 'alal ukhra fasadun. Tapi kalau diataf kepada yang lain, maka kalimatnya akan justru menjadi fasad, menjadi rusak. Ya. Wa fi atfiha 'alal ukhra fasad fayutraku al-'atfu daf'anil wahm. Ini agak rumit ini, perhatikan baik-baik.
Fayutraku al-atfu daf'an lil waham. Maka tidak kita atofkan, tidak kita wasalkan. Kenapa? Daf'an lil waham. Ya, karena akan menimbulkan waham nanti. Ya, maknanya keliru jadinya gitu. Baik. Terus baku jumlatun bi jumlatain fal jumalu idan salasa. Ya, berarti kalimatnya ada 3. Ya. Yasihu atfuha ala ihdahima au ala allati taliha wallati qablaha. Ada 3 kalimat A, B, C. Kalimat B sama C boleh diatof, tapi kalimat A tidak boleh. Kenapa? Ya, kenapa tidak boleh diatof? Karena akan merusak makna. Maka kalau sampai akan merusak makna, kalimat yang A ini berarti harus difasal, wajib fasal berarti di sini. Jelasnya ya? Baik. Wa yaqulu rahimahullah fa idza utifat fa inna fi atfiha 'alal ukhra fasad. Akan ada fasad di situ nanti, ya. Ai fasadun makna, ya, fasad dari sisi makna. Fayutrakul atfu, agar tidak terjadinya fasad itu, ya, maka kita tidak mengatofkannya. Wa tabaqal jumlatus salisa biduni atfin munqati'ah. Ya, maka kalimat yang ketiga dia tidak ada atof, dia akan terputus. Ya. Tadi kita contohkan B sama C yang nempel. Sekarang ya A sama B yang nempel. Yang C ini berdiri sendiri. Kenapa nggak kita wasal? A sama B wasal. C kenapa nggak ngikut? Karena kalau C kita wasalkan ke B, maka akan merusak makna kalimat keseluruhan itu. Ya, maka di sini wajib yang C ini kita biarkan sendirian. A sama B saja. Istilahnya A plus B. Ya, kemudian C-nya minus gitu. Ya, A plus B minus C begitu. Karena kalau kita katakan A plus B plus C, maknanya susah nanti, maknanya akan salah. Ya. Baik. Misaluhu qauluhu, contohnya di syair, wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan araha fid dhalali tahimu. Fa indana jumlatan, ada 3 kalimat di sini. Yang pertama tadhunnu, kalimat yang kedua abghi, yang ketiga ya uraha ay adhunnuha fid dhalal. Ya. Baik. Wa jumlatu araha atau uraha yasihu atfuha ala tadhunnu, lakin yamna'u min hadha tawahhumul atfi ala jumlati abghi biha, fatakunul jumlatu salisah min madnunati Salma ma annahu laysa muradan, wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal mawdi'i shibhu kamal al-inqita'. Wa jumlatu uraha, uraha itu artinya tadi ya adhunnuha fid dhalal, ya adhunnuha artinya mengira. Ya. Ya. Wa jumlatu uraha huna yasihu an tu'tafa ala tadhun ay tadhunnu Salma wa ana araha, lakin yamna'u min hadha tawahumul atfi ala jumlati abghi biha. Abghi biha mana azni biha. Ya. Wa idza atafta ala jumlati abghi biha fasadal ma'na li'annahu idza utifat ala jumlati abghi biha sara al ma'na wa tadhunnu Salma annani abghi biha wa tadhunnu annani araha fid dhalali tahimu. Wal ma'na ala hadzal wajhi fasidun wa lam yaqsidhu asy-sya'ir wa inna ma huwa yukhbiru annaha tadhunnu wa yukhbiru aidan annahu yaraha tahimu fid dhalal fa idza atafna fasadal ma'na bina'an 'alal waham fa idza nahdhiful atfa daf'an li hadza al waham. Jadi maknanya begini, mana syair ini. Jadi Salma ini mengira bahwasanya si penyair ini ya berbuat zina dengannya. Padahal sebenarnya adalah ya si penyair ini melihat Salma di kegelapan, tahimu, ya kebingungan, ya kayak lagi nyari alamat begitu ya. Maka si penyair ini ingin menolong dia. Ya, bayangin seorang perempuan sedang dalam kebingungan di gelap-gelap begitu, kemudian datang laki-laki mau menolong dia tujuannya, tapi si perempuan ini ngira dia mau diperkosa misalkan atau dilecehkan. Paham maksudnya ya? Baik. Maka di sini kalimat araha fid dhalal atau uraha fid dhalal tahimu ini ya dia tidak harus dipisahkan ya, harus dipisahkan. Kita atofkan dia ke tadhunnu. Jadi Salma mengira bahwasanya ya saya akan memperkosanya, akan pokoknya berbuat yang tidak begitu ya. Tapi kata uraha fid dhalal tahimu ini nggak masuk ke dalam apa yang dikira oleh Salma. Apa maksudnya ya?
Ya, wa tadhunnu Salma annani abghi biha, ini sudah satu. Badalan uraha fid dhalali tahim, ini dua. Gitu. Baik. Baik. Jadi kalau kita di situ atofkan ya kata apa namanya wa idza atofta ala jumlati abghi biha fasadal makna. Jadi kalau antum katakan wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan wa aroha, kalau antum tambahkan waw di situ, maka maknanya akan rusak. Kenapa? Karena maknanya akan menjadi Salma mengira saya itu ya akan berzinahi dia dan akan karena saya melihat dan mengira bahwasanya saya melihat dia di dalam kegelapan. Ya, maksudnya gara-gara dia lagi di kegelapan, makanya saya apa-apakan. Apa maksudnya? Berarti Salma mengira dua hal kan di sini. Mengira dia akan diapa-apakan sama mengira ada kesempatannya, yaitu berada di dalam kegelapan. Paham maksudnya? Padahal bukan itu yang dimasukkan oleh penyair di sini. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah ya, wa inna ma huwa yukhbiru annaha tazun. Salma mengira, ya, mengira bahwasanya dia akan diapa-apakan. Wa yukhbiru aidan annahu yaroha. Ya, dan penyair di sini ingin memberitahu bahwasanya saya melihat dia di kegelapan. Ya, tapi Salma nggak berpikiran saya nyari kesempatan karena dia berada di kegelapan. Paham maksudnya? Jelas ya? Baik. Hada misalun famahiyal qaidah. Al-qaidah an tasbiqa jumlatan wa ta'ti ba'dahuma salisa. Ada dua kalimat kemudian datang kalimat yang ketiga. In ataina bil wawi uhtumila an takuna ma'tufatan ala tsaniyah ma'a fasadil makna. Ya, kalau kita tambahkan waw di situ maka ya kalimat yang ketiga ini ya orang mengiranya dia adalah bagian dari kalimat yang kedua. Ya, au alal ula atau bagian dari kalimat yang pertama. Gitu ya. Jadi kita punya A plus A, B, C. Ya. Kalau kita tambahkan waw setelah C ini, orang akan mengira C ini ada hubungannya sama B atau sama waw, sama A. Ya. Baik. Maka dalam kondisi seperti ini, wajib C ini difasal. Nggak boleh pakai waw di sini. Ya. Baik. Au alal ulama fasil mana idza kana al-maqsudu anna salisata tabaun lisaniyah ay idza kana fasadul makna sawa'un bil atfi ala saniyah aw ala ula fa fi hadhil hal yajibu alla na'tifa wa nahdhiful waw daf'an lil waham wa yaqulu al muallif rahimahullah wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal mawdi' shibhu kamali al inqita'. Falimada la naqul kamal al inqita' huna ya li'annahu yasihu an tu'tafa salisa fi hadzal misal ala al ula fa idzan lam yasiril atfu mumtani'an bi kulli hal walakin al atfu yasiru mumtani'an idza utifat as-salisatu ala tsaniyah la alal ula. Jadi kenapa enggak kita katakan kamal al-inqita tapi kita katakan shibhu kamal al-inqita? Ya. Karena kalimat yang ketiga tadi itu masih bisa diatofkan kepada kalimat yang pertama. Jadinya apa? Jadinya Salma mengira dua hal. Mengira saya akan berbuat macam-macam dan mengira saya cari kesempatan karena dia sedang tersesat atau sedang berada dalam kegelapan. Paham ya? Kalau Salma mengira dua hal seperti ini benar nggak? Ya, perkiraan seperti ini benar sah-sah saja kan? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh penyair di sini. Penyair ingin ngasih tahu bahwasanya Salma itu hanya punya satu pikiran ketika saya dekati, yaitu ya saya akan berbuat macam-macam. Ya, bukan karena dia sedang tersesat. Ya. Tapi kalimat yang ketiga ini penyair hanya ingin ngasih tahu bahwasanya saya melihat dia tersesat, gitu. Kemudian dia mengira saya berbuat macam-macam, gitu. Baik. Kemudian al-maudi'ul khamis wa huwa al-maudi'ul akhir alla yuqsadu at-tashriku bainal jumlataini fil hukmi liqyamin mani'in ay ma'lumin. Baik. Yang kelima yaitu alla yuqsad. Kita tidak meniatkan tasyrikul jumlataini fil hukmi. Tidak meniatkan adanya kesamaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua dari sisi hukum. Karena adanya mani', adanya penghalang. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya kalimat pertama sama kalimat kedua ini benar-benar berbeda.
tidak boleh diatofkan gitu. Ya. Karena dari sisi makna itu berbeda. Contohnya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Kata Allahu yastahzi'u bihim, jumlah Allah yastahzi'u bihim la yasihu athuha ala inna ma'akum liqtidaihi annahu min maqulihim wala ala jumlati qalu. Ya. Jadi kalau antum mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wallahu yastahzi'u bihim, ya, kalau antum tambahkan waw di situ, berarti kalimat atau ayat yang kedua ini Allahu yastahzi'u bihim ini bagian dari ucapan mereka. Kan qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una wallahu yastahzi'u bihim. Nah, jadi mengiranya kalimat itu nanti bagian dari ucapan mereka. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maksudnya sesama orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang munafik ini kalau bersama orang yang beriman dia beriman, bersama orang yang kafir dia kafir, menunjukkan wajah aslinya. Maka kalau dia berkumpul sesama orang kafir, ya, dia akan ngomong kepada teman-temannya, inna ma'akum, ya, kami itu tetap bersama kalian, inna nahnu mustahzi'un, kami hanya mengolok-olok mereka saja. Allah yastahzi'u bihim, Allah mengolok mereka. Nah, jadi kalau antum pakai waw di sini berarti kalimat Allah yastahzi'u bihim ini bagian dari ucapan orang-orang munafik kepada kawan-kawannya yang sama orang kafir. Jelas ya? Maka dalam kondisi seperti ini wajib kita fasal. Kenapa? Karena tidak kita niatkan adanya penyerupaan kalimat pertama dengan kalimat yang kedua. Liqtidaihi annahu min maqulihim wa la ala jumlati qalu liqtidaihi anna istihza' Allah bihim muqayyadun bihali khuluwihim ila syayatinihim. Baik. Qala syarih al-khamisu alla yuqsad at-tashriku bainal jumlataini fil hukmi liqiyami mani'in ay ma'lumin. Ya, mani'in ma'lumin mana fa idza lam yuqsad at-tashriku bainal jumlataini fil hukmi fala na'ti bil wawi li'anna al-'athfa yaqtadil musyarakah. Perhatikan yang dimaksud dengan al-'athaf. Athaf itu memiliki makna musyarakah kan? Ja'a Muhammad wa Zaid, dan musyarakah hunaka baina Muhammad wa Zaid fil maji. Ya. Wa nahnu huna la nuridu at-tashrik fa yajibu an nahdhifal 'athfa ka qoulihi ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Indana al-an iddatu jumalin khalau wa qalu inna ma'akum wa innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim. Al-jumlatul ula idza khalau jumlatun syartiyyatun ibtida'iyyatun wa hiya ghairu muradah. Wa jumlatu qalu inna ma'akum aidan ghairu muradah, ghairu maqsudah maksudnya. Bukan itu intinya. Li'annaha jawabu syart ghairu salihatin lil 'athfi. Wa inna ma'akum ghairu muradatin aidan li'annaha maqulul qaul wa inna ma nahnu mustahzi'un hadhihi jumlatun la hiya bimaqulil qaul wala bijawabi syart fa hiya jumlatun istinafiyah biduni 'athfin. Di ayat tadi ada beberapa kata di situ, ada beberapa jumlah. Khalau, qalu, sama inna ma nahnu mustahzi'un dan Allahu yastahzi'u bihim. Ada 4 kalimat di sini. Ya, kita perhatikan baik-baik. Kalimat yang pertama, idza khalau, ini jumlah syartiyah namanya. Ya. Kalimat yang kedua, inna ma'akum, ya, ini ya, jawabus syarat. Idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Berarti ini jawabus syarat. Khalau fi'lu syaratnya, kemudian qalu inna ma'akum jawabu asyarat. Berarti ini sudah selesai tugasnya. Al-mashghul dia di situ. Paham maksudnya? Ya, paham ya? Fi'lu syarat sama jawab syarat sudah selesai urusan. Ya. Masih tersisa 2 kalimat di sini. Inna ma nahnu mustahzi'un sama kalimat Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Inna ma'akum, ya. Wa inna ma nahnu mustahzi'un. Ya, ini maqulul qaul. Ya, ini namanya jumlah maqulul qaul. Itu mana jumlah maqulul qaul? Masalan, idza qultu qala Allahu al-yawma akmaltu lakum. Qala Allah itu namanya qail. Ya, al-yawma akmaltu lakum ini namanya jumlah maqulul qaul. Paham ya? Ini namanya jumlah maqulu al-qaul. Setelah titik 2 itu biasanya. Jumlah maqulul qaul.
Kalau setelah ada kata qala kemudian titik dua, maka setelah titik dua itu namanya jumlah maqulul qaul. Qala Muhammad idhab. Mana maqulul qaulnya di situ? Ya. Maqulul qaulnya. Ya, qala Muhammad idhab. Aina maqulul qaul? Maqulul qaul itu ucapannya. Qala Muhammad itu qailnya. Ada? Nah, jadi ada qail, ada qaul, ada maqulul qaul. Paham maksudnya? Nah, kalau qail itu orangnya, qaul itu isi ucapannya. Kalau maqulul qaul ya jumlah yang tampak ya kalau diimpetkan dengan qailnya. Jadi qaul itu kan semua lafaz yang keluar dari lisan antum, itu qaul. Umum itu. Maka kalau qaul itu datang setelah kata qala itu dinamakan maqulul qaul. Oke ada? Baik. Ada syarahna aidan fi al-bait al-awwal min Alfiyat ibn Malik. Qala al-bait al-awwal qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu adalah jumlah maqulul qaul. Jadi Alfiyat ibn Malik yang berjumlah 1003 bait itu ya jumlah maqulul qaul semua itu di mahalli nasbin. Ya, jumlah maqulul qaul. Baik. Hadhihi jumlah la hiya bimaqulil qaul wala bijawabis syarat. Fa hiya jumlah istinafiyah biduni ataf. Ya, kemudian innama nahnu mustahzi'un ya. Ini apa namanya? Ini bukan maqulul qaul, bukan jawabus syarat. Ya, maqulul qaul tadi kan inna ma'akum ya. Karena ada kata qalu sebelumnya. Ya, ingat setelah kata qala atau qalu itu yang disebut dengan jumlah maqulul qaul. Ya. Qalu inna ma'akum itu maqulu al-qaul. Kemudian innama nahnu mustahzi'un ini kan kalimat baru jatuhnya. Ya. Ini kan jatuhnya ke kalimat baru berarti. Kalimat baru itu kita namakan apa? Jumlah istinafiyah biduni ataf. Ya. Biduni ataf. Paham enggak hubungan antara empat ini? Ya. 4 kata ini. 4 kalimat ya. Yang pertama tadi khalau, kemudian qalu inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un sama Allahu yastahzi'u bihim. Kalimat pertama sama kedua itu fi'lus syarat sama jawabus syarat. Alas intahal amr, selesai tugasnya. Kemudian qalu inna ma'akum ini jumlah maqulul qaul. Satu yang tersisa di sini yang tidak ada fungsinya. Ya, inna ma nahnu mustahzi'un dan lanjutan ayatnya Allahu yastahzi'u bihim. Inna ma nahnu mustahzi'un ini bukan jumlah maqulul qaul, bukan juga jawabus syarat. Berarti dia istinafiyah namanya. Apa itu istinafiyah? Kalimat baru. Ya, sudah topiknya udah beda gitu maksudnya. Ya, sudah keluar dari topik. Baik. Wa kana muqtadadh dhahir an yaqula inna ma'akum wa inna ma nahnu mustahzi'un li'anna qaul inna ma nahnu mustahzi'un dakhilun fi qaulihim wa usqitat al-wawu huna li'annahu ablagh ka'annahum ja'aluha jumlatan istinafiyah liyakuna awqa fi qulubi ikhwanihim aw syayatinihim al-asah ka'annahum qalu inna ma nahnu mustahzi'una bihim ala kulli hal. Faedah lain dari ayat ini ya, diperhatikan baik-baik ya. Jadi kenapa kan fokus ke inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Ya, jumlah maqulul qaulnya sampai situ kan. Inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Lihat ayatnya. Inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un. Kalau ini kita katakan adalah jumlah maqulul qaul, kenapa tidak kita tambahkan wa di situ? Inna ma'akum wa inna ma nahnu mustahzi'un. Ya. Kenapa tidak tambahkan wa di situ? Ini kan dua kalimat ya kan. Inna ma'akum sama inna ma nahnu mustahzi'un. Ya. Jadi seolah-olah di sini mereka menjadikannya tuh jumlah istinafiyah kan. Inna ma nahnu mustahzi'un itu mereka jadikan jumlah istinafiyah, jumlah yang terpisah dari inna ma'akum. Paham? Ya, inna ma'akum dan inna ma nahnu mustahzi'un. Mereka enggak pakai wawu. Kenapa enggak pakai wawu? Ya, untuk menunjukkan bahwasanya ya, kalimat yang kedua ini istinafiyah. Istinafiyah artinya kalimat baru ya, tanpa ataf. Ya. Kenapa mereka jadikan istinafiyah? Liyakuna awqa' fi qulubi ikhwanihim. Agar maknanya itu lebih
meyakinkan bagi ya, kawan-kawannya dia, kawan-kawannya orang munafik ini. Paham maksudnya? Baik. Jadi seolah-olah mereka mengatakan inna ma'akum, ya, inna ma nahnu mustazi'una bihim ala kulli hal. Benar-benar kami itu cuman sekedar ngolok-ngolok mereka doang. Gitu ya. Jadi kalau antum terjemahkan ini kan nggak terwakili mana seperti itu. Paham maksudnya? Ya, akan terwakili kalau diterjemahkan di Al-Qur'an terjemahan nggak akan dapat nilai balago yang seperti itu tadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustazi'un, di sini tidak menggunakan ataf untuk mereka jadikan kalimat inna ma nahnu mustazi'un itu istinafiyah ya, agar lebih meyakinkan bagi syayatinihim ya, kepada teman-teman mereka, sekutu-sekutu mereka sesama orang-orang kafir. Baik. Diulang lagi nanti, ini penting ini. Wal muallifu rahimahullah la yuridu kulla hadhil jumal al-arba' lakinnahu yuridu al-jumlat al-akhirah Allahu yastahzi'u bihim. Sekarang kita masuk ke syahidnya, yaitu ayat selanjutnya tadi Allahu yastahzi'u bihim. Allahu yastahzi'u bihim. Ya. Faqad qala fa jumlatu Allahu yastahzi'u bihim la yasihu athuha ala inna ma'akum. Tidak boleh kita tambahkan waw di situ, wallahu yastahzi'u bihim. Li'annahu law qulna innaha ma'tufatun ala inna ma'akum la sarat min kalamihim. Ya. Kalau antum mengatakan wallahu yastahzi bihim ada waw, berarti itu bagian dari ucapan orang-orang kafir tadi. Padahal makna dari ayat ini adalah apa? Ya, orang-orang kafir itu mengatakan begini-begini. Ya. Apa katanya? Ya, kami cuman mengolok-ngolok doang. Maka balasan dari Allah apa? Allah yang mengolok mereka sebenarnya. Ya, paham ya? Yang mencela mereka. Walihada qala liqtidaihi annahu min maqulihim wala ala jumlati qalu fala yasihu an na'tifaha liqtidaihi an istihza Allah bihim muqayyadun bihali quluwihim ila syayatinihim. Baik. Maka tidak boleh kita atafkan di situ. Kalau antum katakan juga waw, ya. Bagaimana kalau antum tambahkan waw tapi waw itu kembalinya kepada idza khalau. Kan ada waw di awal ayat, wa idza khalau. Kenapa di sini kita tambahkan waw? Waw ini kembalinya ke wa idza khalau, bukan kepada maqulul qaul tadi. Kenapa nggak begitu? Ya, kalau kita katakan begitu, maka maknanya istihzanya Allah itu muqayyad. Apa itu muqayyad? Ya, syaratnya adalah khuluwihim ila syayatinihim. Paham maksudnya? Apakah Allah itu mencela mereka hanya ketika mereka ya bergabung bersama ya syayatinihim saja? Gitu maksudnya, paham ya? Ada orang kafir, orang munafik bergaul sama orang yang beriman, ya. Dia menampakkan keimanan di situ padahal dalam hatinya dia kafir, ya. Kemudian setelah dia dari komunitas orang-orang beriman, dia menemui orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kalau antum membaca wallahu yastahzi'u bihi, maka maknanya nanti adalah Allah mencela mereka karena mereka bergabung dengan komunitas orang kafir setelah sebelumnya bergabung dengan komunitas orang mukmin. Ini keliru memahami begitu. Yang benar adalah Allah mencela mereka, mau mereka bergabung dengan komunitas orang kafir setelahnya atau tidak. Yang jelas mereka itu adalah menyembunyikan kekufuran. Nah, itu yang Allah cela di situ. Paham ya? Jadi Allah mencela mereka bagaimanapun keadaannya. Mau mereka bergabung sama orang-orang kafir, sama orang kafir, atau setelah dia kumpul sama orang beriman, dia pulang tidur misalkan. Gitu, paham ya? Ada dua orang kafir, dua orang ini munafik, dia sama-sama menyembunyikan kekufurannya. Bergabung sama orang beriman. Ya. Yang satu setelah bergabung sama beriman, dia pulang tidur. Yang satu lagi setelah bergabung sama orang beriman, dia pulang kemudian ngolok-ngolok orang beriman. Maka dua-duanya sama-sama diistihza oleh Allah. Ya, itu maknanya ya kalau tanpa waw. Tapi kalau pakai waw maka terbatas maknanya hanya dalam keadaan khuluwihim ila syayatinihim. Wastihza'ullahi bihim laisa muqayyadan bihadil hal, bal huwa istihza'un daimun. Istihza' yang daim ini. Yang terus menerus. Allahu yastahzi'u bihim bil munafiqin daiman sawa'an khalau ila syayatinihim aw lam yakhillu. Baik. Wa yuqalu bainal jumlataini fi hadzal maudi tawassutun bainal kamalain. Kondisi yang seperti ini dinamakan tawassut bainal kamalain. Kamalain di sini maksudnya apa? Kamalul inqita dan kamalul ittisal. Jelas ya?
Baik. Waqad sabaqa anal kamalaini yufsalu bainahuma wa la yusal innama yakunul waslu fi ma idza qusida at-tasyriku bainahuma. Berarti sejauh ini kita sudah dapat 5 maudhi. Maudhi yang pertama namanya kamalul ittisal. Ya, kamal ittisal itu ketika kapan? Antakuna bainal jumlatain ittihadun am. Kemudian kondisi yang kedua kamalul inqita, antakuna bainal jumlatain tabayunun tam. Kemudian kondisi yang ketiga, syibhu kamalul ittisal. Kemudian yang keempat, syibhu kamalul inqita. Kemudian yang kelima, tawassutun baina kamalul ittisal dan kamal al-inqita. Jelas ya? Baik. Ba'da hadza kullihi, law arada al-insan an yura'iya kulla hadhil qawaidi fi kalamihi lamastata'a an yatakallam. Ini kaidahnya sulit kan? Sulit ini, kita harus ngitung kalimatnya. Kalau begini nggak berani ngomong kita kan, ini takut salah jadinya kan. Nah kalau saya begitu di sini. Li'annana law aradna an nura'iyaha lakana al-insanu idza arada an yaktuba jumlatan aw yatakallama bi jumlatin la akhadha yafakkir hal yajibu huna kamalul ittisal aw yajibu kamalul inqita' aw tawassut bainal kamalain. Wa minal mumkin ba'da hadza alla yaktub satran wahidan illa ba'da sa'a. Nah, kalau seperti ini kan bikin kita hanya mikir, hanya saja tujuan kita. Walihada yaqulun inna imra'al qais law darasa ilmal arud lamastata an yaqula mu'allaqati. Ya, tahu Imrul Qais? Imrul Qais salah seorang penulis mu'allaqat, ashabul mu'allaqat sab'ah. Tahu mu'allaqat? Ya, saya di zaman jahiliyah yang nilai balagonya sangat tinggi. Ya, saking bagusnya saya tersebut digantung di sisi Ka'bah. Ini namanya mu'allaqat. Di zaman jahiliyah ya. Jadi penulis mu'allaqat itu ada 7 orang. Ya, ada juga yang mengatakan, ada yang mengatakan 10. Ya. Salah satunya adalah Imrul Qais. Ya. Di antara syairnya, ya, Imrul Qais, kifa nabki, ya. Ya, kifa nabki baina habibin wa manzili. Ya, itu syair dari Imrul Qais. Maka dikatakan oleh para ulama ya, seandainya Imrul Qais di zaman jahiliyah dulu belajar ilmu arud, atau ilmu arud ya. Ilmu arud itu ilmu tentang bikin syair. Seandainya Imrul Qais dulu belajar ilmu arud, di zamannya Imrul Qais belum ada ilmu arud. Bahkan zaman Nabi nggak ada namanya ilmu arud. Kaidah-kaidah itu maksudnya. Ya. Seandainya Imrul Qais dulu belajar ilmu arud, maka nggak ada mu'allaqatnya. Maksudnya syairnya nggak ada. Karena dia apa? Ya. Takut nanti salah. Karena kaidah-kaidah begini-begini. Ya. Baik. Li'anna darisa ilmil arud idza arada an yaj'ala nadmahu 'alal qawaid yanzuru wa yudaqqi ahuna illatun minal ilal aw zihafun aw ghairu zihaf aw mashbahada min as-salati ilmil arud wa ba'da dzalika kulli qad la yati illa bi syai'il qalil. Ya. Baik. Jadi syair-syair dari zaman jahiliyah itu murni berasal dari perasaan, berasal dari kemampuan berbahasa yang ditempa oleh lingkungan mereka, ya, dari lingkungan mereka, bukan dari kaedah. Baik. Lakin nahnu nastafidu min hadhil qawaid fil balaghah. Lantas kalau begitu tujuan kita mempelajari kaedah-kaedah seperti ini apa? Tujuannya adalah kita pakai kalau kita menimbang perkataan orang. Jadi maksudnya bukan untuk kita bikin kalimat. Perhatikan beda antara ilmu ta'bir sama ilmu balaghah. Ta'bir itu belajar mengekspresikan. Kalau balaghah itu kita belajar menimbang ucapan yang sudah ada, entah Al-Qur'an, sunnah, ataupun ucapan-ucapan orang. Ya. Idza atana kalamun nanduru fi. Kita mendengar satu kalam, kita lihat, kita timbang menggunakan kaidah-kaidah tadi. Fanaqul limadza lam yaj'al hadza waslan aw faslan? Fa min khilali hadhil qawaid nastati' an naqul kana waslan lakada aw kana faslan lakada. Ya, aw kana kainal baitu munkasiran likada. Walihada min ni'matillahi 'alal insan an yaj'ala lahu saliqatan yastati' an yu'abbira biha bisuhulatin kitabatan aw nutqan. Baik. Wa idza hasala syai'un yukhalif qila limadza fayarji'u lil qawaid. Baik. Maka di antara nikmat Allah adalah Allah itu memberikan kita itu insting, ya, yang dengannya kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan dengan mudah, entah dengan tulisan ataupun dengan bunyi, dengan ucapan. Ya.
ketika kita mengekspresikan makna yang ingin kita sampaikan dengan ucapan atau dengan tulisan, ya, kemudian ada ya, ucapan atau tulisan kita didengar sama orang lain, ya, kemudian ditimbang sama orang lain dan ternyata didapati ada kaidah di situ, ya, didapati ada kesalahan di situ. Bagaimana cara melihatnya ada kesalahan apa tidak? Harus ada kaidah, ya, harus pakai kaidah. Kaidah apa? Kaidah balago. Jadi ya, balago ini adalah wazan lah itu ya, untuk menimbang, ya, patokan benar apa salah. Bayangin kalau tidak ada wazan ini, maka setiap orang akan berbicara seenaknya, ya. Wa ala kulli hal idza qala qail bimada tudriku hadhil ma'ani allati qalaha al muallif, ya. Kaidah-kaidah seperti ini kok bisa para ulama menyimpulkannya? Kaidah kamal ittisal kamal inqita' min aina ja'u bimithli hadhil qawaid? Fal jawabu annaha tudraku fi siyaqil kalam. Ini hasil penelitian mereka terhadap siyaqil kalam, ma yahtamiluhu minal ma'ani. Apa kemungkinan makna-maknanya? Walidzalika rubbama yafhamu ba'dun nas annal aula al-fasal wa akharuna yarawna annal aula al-wasal. Makanya ilmu balaghah ini bukan ilmu eksak, bukan ilmu pasti. Ya, bahkan ilmu yang sangat-sangat tidak pasti ilmu balaghah ini. Maksudnya bagaimana? Ya. Kalau antum baca kalimat ini mungkin bagi antum nyocoknya fasal di sini. Tapi yang lain baca ini nyocoknya wasal. Masing-masing punya kaidah. Lantas gimana tahu kalau begitu? Ketika Anda bilang ini kamal ittisal, antum bilang ini syibhu kamal ittisal. Sedangkan perbedaan antara kamal ittisal dengan syibhu kamal ittisal itu kan tipis sekali, begitu. Nah, maka itu kembali. Ketika Anda bilang ini badal, antum bilang ini bayan. Nah, ketika Anda bilang ini bayan, antum bilang itu taukid. Ya, bisa saja dua-duanya yang benar, begitu. Nah, tapi untuk memastikan salah satu yang pasti benar itu tidak bisa, ya, karena dia bukan ilmu pasti, ya. Tidak ada aturan pastinya. Gitu. Baik. Limada hakadha? Kenapa kok bisa beda-beda begitu? Li'annal afhama takhtalifu, karena pemahaman orang itu berbeda-beda. Fasyai' alladhi yarji'u ilal qara'in qad yakhtalifun nasu fihi. Sesuatu yang kembali kepada qara'in, kepada tanda-tanda, maka manusia pasti akan bersisi pendapat. Hadis kaidah itu, asyai' alladhi yarji'u ilal qara'in qad yakhtalifun nasu fihi. Sesuatu yang kembalinya itu kepada qarinah, kepada simbol atau tanda-tanda, maka biasanya manusia itu bersisi pendapat di situ. Misalkan, ya, ada dua orang sedang mengamati langit, mengamati cuaca. Cuaca sedang mendung, ya. Orang yang pertama mengatakan sebentar lagi akan turun hujan. Orang yang kedua mengatakan ini mendung tapi nggak bakalan sampai turun hujan, karena biasanya kalau kayak gini nggak turun hujan. Paham ya? Kenapa mereka berbeda pendapat di situ? Ya, karena patokan mereka kepada qara'in. Apa qara'innya di situ? Mendung itu. Qara'in itu tanda-tanda, maksudnya tanda-tanda sesuatu yang akan terjadi. Apa tanda-tanda dari sesuatu di sini? Hujan. Ya. Ya, tapi kalau beneran turun hujan, apakah ada perbedaan pendapat di situ? Ada yang mengatakan, hujan. Dan ada yang mengatakan, bukan hujan ini. Ya, ini air tawar tumpah misalkan. Ada mungkin seperti itu? Kan nggak mungkin. Paham maksudnya? Kenapa nggak berbeda pendapat di situ? Karena kembalinya bukan kepada qara'in. Paham ya? Kembali kepada haqa'iq istilahnya atau al-gharad. Jadi kalau perbedaan manusia itu biasanya kembalinya kepada qara'in, bukan kepada haqa'iq. Ya. Dan logiknya begini ya, perbedaan manusia dalam memahami sifat-sifat dan nama-nama Allah, ya, bukan kepada zat Allah. Zat Allah sepakat kita, Allah itu adalah ma'bud, sembahan kita. Tapi yang terjadi persisian itu adalah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah memiliki wajah, memiliki tangan, dan situ perbedaan pendapat. Lakin al-insan idza arafa ad-dhabit nazzala kalamahu alladhi yatakallamu bihi ala hadha ad-dhabit. Tapi kalau kita punya dhabit, punya patokan, maka ya, kita akan bisa berpegang dengan satu patokan. Boleh antum berpendapat A, boleh yang lain berpendapat B. Ya, tapi antum harus punya patokan. Kenapa berpendapat A? Jangan mentang-mentang di situ boleh bebas berpendapat A atau B, antum pilih yang mana aja. Bukan begitu ya. Ini kaidah dalam fikih, ikhwah. Ya. Kalau ulama mengatakan A, ini ulama mengatakan ini hukumnya mubah. Ulama B mengatakan hukumnya makruh. Ya, akhirnya antum ya udahlah mana aja, ya, sesuai hawa nafsu antum ambil. Ya, itu tidak boleh. Ini namanya tatabu ar-rukhas. Tatabu ar-rukhas itu madmum, mencari-cari keringanan tuh nggak boleh. Ya.
ya, makan daging unta, ya, itu akan mengharuskan kita berwudu, ya kan? Itu pendapat dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan nggak batalkan wudu. Ya, ketika lagi cuaca dingin, kan malas kita wudu ya. Ya, maka antum pakai pendapat Imam Ahmad, nggak perlu wudu. Ya, ketika cuaca cerah, antum pakai pendapat Imam Syafi'i yang harus wudu. Nah, ini namanya tatabbu ar-rukhas. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Ya, tidak boleh seperti itu. Baik. Bagaimana lantas sikap kita yang benar? Ya. Kalau ada dua pendapat seperti itu, Imam Ahmad mengatakan tidak wajib wudu, Imam Syafi'i mengatakan wajib wudu, ya, maka antum pelajari dua pendapat tadi sampai antum ketemu dobitnya. Titik temu masalahnya di mana? Mana yang antum rojihkan? Amalkan yang antum rojihkan, bukan ngikut-ngikut. Ya. Atau antum sembarangan pilih, acak aja milih, oh Ahmad aja ambil, tinggalkan pendapat Imam Syafi'i. Enggak, itu taklid namanya. Ya. Tapi kalau talibul ilm yang akan sampai ke derajat mujtahid, itu harus dia mentarjih, kemudian dia pegang apa yang dia tarjih tersebut. Amma qaulul mu'allif rahimahullah wa yuqal, ya, fahada ta'rifu istilahil balagiyyin bimana annaka in syi'ta alla taqula hada fala taqulhu lakin al-istilah la musyahata fi. Ya, wa yuqal, ya. Kalimat di awal tadi dikatakan wa yuqalu, ya, dikatakan bainal jumlatain. Kalau ya. Kenapa nggak dikatakan wa yaqul? Dikatakan wa yuqal. Mabnil majhul di sini. Ya. Maknanya adalah in syi'ta alla taqula hada fala taqulhu. Dikasih keringanan antum. Ya. Jadi kan tadi kita bahas ayat wa idza khala ila syatinihim, ya. Penulis di sini mengatakan bahwasanya di antara ayat tadi itu ada tawassut bainal kamalain. Paham yang tadi ya? Ya. Itu pendapat dari penulis kitab. Ya. Tapi beliau mengatakan wa yuqal. Maknanya apa? Maknanya adalah antum boleh pegang pendapat semisal dengan pendapat penulis kitab atau boleh antum mengatakan pendapat yang lain. Enggak wajib maksudnya. Paham ya? Jadi kalau antum baca di kitab nanti wa yuqalu ala annahu litahrim. Ya. Wa yuqal annahu haram. Nah, berarti boleh antum berpendapat selain haram. Paham maksudnya? Berarti itu permasalahan khilafiyah. Nah, ini namanya istilahul balaghiyin. Ya, kata yuqal ini merupakan istilah dalam ilmu balaghah di kalangan ahli balaghah. Ya. Baik. Lakin al-istilah la musyahata fi. Hadi kaidah aidan, al-istilah la musyahata fi. Kaidah itu enggak boleh diperdebatkan. Istilah itu enggak boleh diperdebatkan. Ya, maksudnya antum membantah suatu istilah itu enggak boleh. Baik. Hadza huwa, ya, akhiru al-kalam min babi al-wasal wal fasal. Baik. Paham tuh mana al-qaidah al-akhirah, al-istilah la musyahata fi? Paham enggak mana? Al-istilah la musyahata fi. Paham tuh mana? Gimana jelasinnya kalau orang al-istilah la musyahata? Ada maknanya sama tapi tabirnya mendekati. Gini mananya? Al-istilah la musyahata fi itu maksudnya istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dalam cabang ilmu tertentu tidak boleh dipertentangkan. Apa maksudnya? Istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama itu nggak boleh dipertentangkan. Contohnya, ya, dalam ilmu nahwu antum kenal istilah taukid, ya kan? Nah, pengertian taukid itu adalah memperkuat makna, takwiyatul makna. Ya. Kemudian antum katakan enggak, taukid itu bukan takwiyatul makna, tapi tad'iful makna. Ya. Maka nggak boleh yang seperti ini. Kenapa nggak boleh ditentang istilah itu? Ya. Karena istilah itu berasal dari mustolah. Mustolah itu nih sesuatu yang sudah disepakati, ya, sesuatu yang disepakati oleh ahli fan, oleh ahli dalam ilmu tersebut, maka nggak boleh dibantah. Gitu. Logikanya misalkan,
benda yang ada di hadapan ana ini, ana katakan ini adalah buku. Ya. Padahal yang ana pegang ini adalah topi. Ya. Antum kira-kira akan membantah ana atau akan membiarkan saja ana mengatakan ini buku? Ya. Kenapa? Bendanya sudah bisa sepakati Karena ahlun nazar, ahlul uruf, manusia seluruhnya pasti sepakat ini adalah topi. Maka ini adalah topi, kalimat yang seperti ini tidak boleh dipertentangkan. Ya. Nggak boleh dipertentangkan. Kita masuk ke ilmu kalam sedikit di sini ya. Ya, akan antum pahami nanti ini akan kepakai nanti dalam ilmu usul fikih. Jadi ketika ana mengatakan ini buku, sedangkan orang seluruhnya di dunia mengatakan ini topi, maka ucapan ana tadi nggak boleh dipegang. Kenapa? Ya, al-istilah la musyahata. Sekarang orang-orang di seluruh dunia sudah membuat istilah yang khas untuk benda ini. Apa istilahnya? Topi. Dan sekarang ana datang menentang istilah tersebut, maka tidak boleh. Apa maksudnya ya? Karena istilah itu adalah hasil kesepakatan, konsensus di kalangan ya ahli ilmu tertentu, maka tidak boleh ada pertentangan di situ. Antum menentang sesuatu yang pasti di situ, ya. Menentang sesuatu yang pasti, ya maka tentu pertentangan itu tidak dianggap. Baik. Qad ada manal qaidah al istilah la musyahata fi. Kira-kira bisa kalau harus menjelaskan ke orang lain? Baik. Baik, ini dia akhir dari pembahasan al-babu al-khamis, al-wasal wal-fasal. Jadi kesimpulan kita ada 5 kondisi, ada 2 kondisi di mana wajib wasal dan ada 5 kondisi di mana wajib wasal. 2 kondisi wajib wasal yaitu apa? Kondisi wajib wasal ya, antat tafiqa al-jumlatani khabaran wa insya'an wa bainahuma madanaqul jihatun jami'ah. Kemudian kondisi yang kedua apa? Apa kondisi yang kedua? Kita tidak boleh, kita wajib wasal ifadhu hadhihi. Wasal kondisi yang kedua wasal apa? Ya, idza kana al-'atfu yuhimu khilafal maqsud. Contohnya ketika Anda mengatakan la syafahullah itu, la rahimakallah, ya, itu dia maudhi'ain li al-wasal. Kemudian mawadhi al-fasal ada 5. Yang pertama kamalu al-ittisal. Kapan dikatakan kamalu ittisal? Antakuna bainal jumlatain ittihadun tamun. Ittihadun tamun ini ada pada 3 hal. Bentuknya ada 3 hal. Apa saja? Antakun al-jumlatas tsaniyah, ya, bayanan lil jumlatil ula au badalan lil jumlatil ula au tauqidan lil jumlatil ula. Kemudian yang kedua, kamalul inqita. Mata kamalul inqita ada antakuna bainal jumlataini tabayunun tamun. Ya, masalan, ya, al-jumlatus tsaniyah khabar al-jumlatul ula insya, ada kamal inqita. Kemudian al-jumlatu al-mawdi'u al-asalis, ya, syibhu kamal al-ittisal. Yang ini yang tipis perbedaannya. Ya, masalan jawabus syarat, fi'il syarat wa jawabus syarat. Kemudian ya ar-rabi' syibhu kamal al-inqita. Summa al-khamis ada tawassutun bainal kamalain, bainal kamal intisal wa kamal al-inqita. Menghafalkan itu cara belajar ya. Ya belajar nanti hafalkan
judul-judulnya itu saja. Ya, pembagian-pembagian itu harus antum hafalkan dan hafalkan satu minimal contohnya. Kamal itisol contohnya apa, kamal inqita contohnya apa. Ya, idza lam taf'alu hadza fala fa'idata min ijtihadikum. Ya, saya dhahabu ma ta'allamtum. Ya, hakadha nata'allam ya ikhwah. Ya, ifadu hada al-an. Ya, la taqul godan sa'ahfaz la taqul hakadha li'anna al-ilma law ya akhartahu ya sayuakhiruhullahu laka ya, wa hada tab'an la nuridu. Baik, naktafi bihadzal qadar. Khatim bidu'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.